Selamat bertemu kembali, para katekumen yang terkasih. Dalam pertemuan yang ke-15 ini, tema yang hendak kita bahas ialah Yesus mencintai orang miskin dan pendosa. Saudara-saudara, dalam karya penyelamatannya, Yesus mendahulukan orang-orang miskin dan tersingkir. Hal pertama yang perlu kita dalami ialah orang-orang miskin pada zaman Yesus. Saudara-saudara, dalam pertemuan yang lalu, Anda dapat melihat secara cukup jelas bahwa mukjizat yang dibuat oleh Yesus kebanyakan diperuntukkan bagi orang yang secara fisik lemah. Yesus tidak membicarakan kemiskinan dengan murid-muridnya, tetapi langsung bertindak membebaskan kemiskinan. Kepada dua orang yang disuruh Yohanes bertemu Yesus menjawab, "Apa yang kamu lihat dan kamu dengar? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudara-saudara, yang bisa kita pertanyakan berhubungan dengan itu ialah siapakah yang dimaksud dengan dalam tanda kutip orang miskin, dan mengapa Yesus mendahulukan mereka. Saudara-saudara terkasih, dalam kitab suci yang dimaksudkan dengan orang miskin ialah mereka yang secara material miskin. Mereka tidak hanya tanpa milik, melainkan juga tidak berpendidikan. Mereka tidak mempunyai tempat dalam masyarakat dan tidak terpandang. Yang cukup mengesan dalam kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 22-23, orang miskin disebut bersama dengan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, dan orang tuli. Mereka tergolong orang yang tertindas dan tidak bisa membela diri. Mereka miskin dalam arti harta benda dan sosial. Karena kemiskinannya itulah mereka menjadi pengemis. Pada zaman Yesus, kehidupan orang di Palestina tidak hanya berat, tetapi sungguh-sungguh miskin. Harta kekayaan rakyat dihisap oleh penjajah Roma, terutama lewat berbagai macam pajak. Rakyat benci terhadap penjajah, termasuk juga membenci para pemungut pajak karena mereka dianggap antek penjajah dan dianggapnya sebagai pendosa. Saudara-saudara, apakah Yesus juga miskin? Yesus sejak lahir sudah miskin. Penginjil Lukas menceritakan bahwa sesudah kelahirannya, Yesus dalam tanda kutip dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas bab 2 ayat 7. Terhadap dirinya sendiri, Yesus berkata, "Serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Oleh karena itu, kalau Rasul Paulus berkata, "Ia menjadi miskin sekalipun ia kaya." 1 Korintus bab 8 ayat 9. Jelas bahwa Yesus sungguh-sungguh solider dan senasib dengan orang-orang miskin. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Kata Yesus, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia
telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tahanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun kesukaan Tuhan telah datang. Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai dengan 19. Saudara-saudara, dalam kutipan itu dikatakan bahwa kabar baik mengenai keselamatan itu terutama akan menjadi kabar baik untuk orang-orang miskin, yakni rakyat kebanyakan yang oleh orang-orang berkuasa dan pemimpin agama sering ditindas dan dihina. Mereka tidak bisa membela diri. Dalam situasi ketidakberdayaan itulah, orang-orang miskin hanya berharap kepada Tuhan saja. Kepada merekalah Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus melalui sabda dan karyanya, Yesus memberikan daya baru bagi orang-orang miskin untuk berjuang membebaskan diri dari lembah penderitaan. Saudara-saudara terkasih, kalau tadi kita baru membahas bagaimana keadaan orang miskin pada zaman Yesus, hal berikutnya yang hendak kita pelajari yakni tentang orang berdosa. Saudara-saudara, di samping kepada orang-orang miskin, keselamatan Allah juga diperuntukkan bagi orang yang tercemar atau berdosa. Orang-orang yang dianggapnya berdosa oleh masyarakat pada saat itu praktis juga disingkirkan dari pergaulan. Yesus menaruh perhatian khusus kepada mereka. Sekali peristiwa, Yesus dijamu oleh beberapa pemungut cukai, artinya pendosa. Kaum Farisi mendengar tentang hal itu, lalu mereka mengatakan kepada para murid, "Ia makan bersama orang berdosa." Bagaimana jawab Yesus? "Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa." Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudara terkasih, hal berikutnya yakni soal tantangan yang dihadapi Yesus. Melalui sabda dan karya Yesus, sudah banyak orang yang diselamatkan, termasuk yang miskin dan pendosa. Namun demikian, tidak semua orang senang dan setuju dengan tindakan Yesus itu. Bahkan ada yang anti terhadap Yesus, meskipun mereka tahu bahwa Yesus berbuat baik di mana-mana. Mereka berusaha mencari alasan-alasan untuk menjerat Yesus agar bisa disalahkan. Sikap anti terhadap Yesus seperti itu terutama datang dari orang-orang Farisi dan ahli kitab. Kutipan kitab suci berikut ini menceritakan Yesus menghadapi tantangan dari orang Farisi ketika Ia menyembuhkan orang sakit. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli Taurat dan orang Farisi mengamati Yesus kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada ahli Taurat dan ahli kitab, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Sesudah itu, Yesus memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Lukas bab 6 ayat 6-11. Saudara-saudara, Lukas menceritakan bahwa Yesus pada hari-hari Sabat juga melakukan banyak penyembuhan. Hari Sabat bagi orang Yahudi merupakan hari khusus dan orang tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang. Karena Yesus melakukan kebaikan pada hari Sabat, maka orang-orang Farisi ingin menjebaknya. Tetapi Yesus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga orang Farisi menjadi bingung sendiri dan sulit menemukan kesalahan Yesus. Karena pada dasarnya mereka, orang-orang Farisi, memang menolak Yesus. Maka mereka naik pitam dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan untuk memperkarakan Yesus. Pada hari Sabat, Yesus berbuat kebaikan, dan pada hari Sabat pula orang-orang Farisi merencanakan kejahatan. Yesus sungguh luar biasa. Saudara-saudara terkasih, hal terakhir yang patut kita renungkan adalah soal membela orang kecil sama dengan melawan arus. Saudara-saudara, kasih, perhatian, pengampunan merupakan keutamaan yang dibutuhkan setiap orang. Sebab kasih, perhatian, dan pengampunan sungguh membebaskan manusia. Betapa sedihnya seorang murid yang tidak dapat mendapat perhatian gurunya, atau anak-anak yang kurang mendapatkan kasih dari orang tuanya. Dalam masyarakat, masih saja kita jumpai sikap-sikap yang berlawanan dengan kasih, perhatian, atau pengampunan terhadap orang yang dianggap punya kesalahan. Meski orang yang bersalah itu sudah bebas dari hukuman, tetapi di mata masyarakat, orang tersebut dianggapnya dalam tanda kutip cacat. Dalam pergaulan sehari-hari, orang berada atau kaya biasanya lebih mendapatkan perhatian dan perlakuan istimewa. Sedangkan orang dalam tanda kutip miskin kurang mendapat tempat dalam masyarakat. Orang miskin, orang bersalah, orang cacat, orang kecil rasanya seperti terbuang dari masyarakat. Saudara-saudaraku yang terkasih, memperhatikan orang miskin, orang kecil, orang cacat, apalagi sampai memperjuangkan nasibnya, sering dicurigai, dituduh, menghasut. Malah bisa dalam tanda kutip dicap GPK, yakni Gerakan Pengacau Keamanan. Memang sungguh berat hidup solider dengan orang-orang kecil dan tertindas itu. Padahal beriman Katolik itu harus menaruh perhatian kepada orang kecil dan tertindas, sebagaimana yang dilakukan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Beranikah kita, saudara-saudara terkasih, untuk melengkapi pendalaman materi? Silahkan Anda menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang disebut dengan orang miskin menurut kitab suci Perjanjian Baru? Kedua, bandingkan antara sikap masyarakat dengan sikap Yesus pada zaman itu terhadap kaum miskin dan pendosa.
Dan yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi Yesus atas sikapnya terhadap kaum miskin dan pendosa yang tersingkir itu. Selamat mempelajari dan merefleksikan tema yang baru saja kita renungkan ini. Semoga kita semakin dalam beriman kepada Yesus, karena di dalam Dialah kita melihat keselamatan umat manusia. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang.